Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkat penyelenggaraanmu, Santo Yohanes Salib imanmu, unggul dalam mencintai salib dan tekun dalam menyangkal diri. Semoga dengan teladannya kami pun mampu mengikuti putramu yang tersalib dengan hati yang lepas bebas. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu pada peringatan wajib Santo Yohanes Salib, diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 19 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yohanes memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka bertanya, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seruan langit dan awan untuk menurunkan Sang Adil dalam Kidung Yesaya merupakan ungkapan harapan pembebasan umat Israel zaman itu. Mereka merindukan sosok Sang Adil yang membebaskan mereka dari penderitaan akibat penjajahan bangsa-bangsa asing. Harapan pembebasan menjadi seruan utama dalam pewartaan kenabian Perjanjian Lama, sebagaimana misalnya yang kita dengar dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya pada hari ini. Apa yang dirindukan dalam Perjanjian Lama terpenuhi dalam diri Kristus, sebagaimana diwartakan dalam bacaan Injil
yang baru saja kita dengar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus adalah Sang Adil atau Sang Pembebas itu. Ialah Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Di tangannya orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Adalah merupakan bukti Yesus sungguh pembebas. Namun Mesianis yang disandangnya bukan untuk mengusir penjajah Roma seperti yang dibayangkan oleh orang Israel di masa itu, melainkan melakukan kehendak Bapa untuk membebaskan manusia dari segala dosa dan segala akibatnya. Mesianis Yesus menuntut perubahan dan pertobatan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kerinduan akan pembebasan merupakan kerinduan semua orang, termasuk kita di zaman ini. Kita merindukan pembebasan dari berbagai belenggu kehidupan. Namun, saat bersamaan kita dipanggil untuk menjadi pembebas bagi sesama yang tertindas, terpinggirkan, terabaikan, terbuang, termarginalkan, dan belenggu-belenggu lainnya yang menjerat sesama kita sehingga tidak berdaya. Kita bisa menjadi pembebas di zaman ini dengan hadir memapah orang lumpuh, menuntun orang buta, mendengarkan orang yang putus asa, mengunjungi yang sakit, merangkul orang-orang berdosa, dan lain-lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Advent merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk mempersiapkan kedatangan Sang Penyelamat dalam kehidupan kita. Dua murid Yohanes yang datang bertemu kepada Yesus dan bertanya, "Tuankah yang kami nantikan, ataukah masih harus menantikan orang lain lagi?" Jawaban Yesus sangat tegas. Orang lumpuh melihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati bangkit, roh-roh jahat diusir, dan segala penyakit disembuhkan. Maka melalui jawaban Yesus itu, para murid Yohanes Pembaptis dan kita semua diyakinkan bahwa Yesuslah yang dinanti-nantikan untuk membawa kabar pembebasan bagi manusia. Maka penantian menyadarkan kita akan Dia yang akan datang adalah Anak Allah yang Maha Kuasa. Kita pun harus mewartakan kepada orang lain apa yang kita lihat dan kita dengar sendiri dari Yesus agar orang-orang bertobat. Berbahagialah orang yang percaya bahwa apa yang Dia katakan terlaksana dalam kehidupannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang ini, kita sungguh-sungguh menampakkan wajah Kristus dalam kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh berani keluar untuk membawa kabar gembira pembebasan bagi semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita, terutama mereka yang terbelenggu oleh berbagai macam beban-beban hidup yang menghimpit mereka. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.